Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yoga Pratama. Salam sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi ilmu dan informasi perihal seputar akademik ya. Kali ini saya akan berbagi perihal academic writing ya. Academic writing ini sudah banyak sekali dikenal di dunia akademika gitu ya, dan banyak sekali teman-teman pasti yang sedang dalam proses menulis tugas akhir, baik itu skripsi ataupun anak-anak yang baru masuk kebingungan dalam menulis paper atau makalah perkuliahan. Nah, saya akan membahas lebih detail apa sih academic writing ya. Langsung saja kita mulai agar bisa lebih memahami yang disebut dengan academic writing. Nah, academic writing ini apa sih? Ya, kita langsung lihat di sini. Academic writing secara umum lebih dikenal dengan sebutan karya ilmiah atau bisa juga tulisan akademis atau academic writing. Biasanya ditulis oleh kalangan kampus atau perguruan tinggi ya, baik itu dosen maupun mahasiswa. Karya ini biasanya identik dengan yang namanya ilmu pengetahuan, teknologi yang dianalisis lewat penelitian. Bisa berupa penjelasan, prediksi akan suatu hal, atau pengawasan atau kontrol untuk mengenai suatu hal gitu ya. Ini secara umum. Lalu kemudian di sini apa sih academic writing? Nah, academic writing ini adalah ide, informasi dan penelitian yang mana digunakan untuk sivitas akademika gitu ya. Jadi identik sekali dengan akademik gitu ya, universitas, sekolah gitu. Nah, kemudian academic writing dibagi menjadi dua ya, ada dua jenis. Yang pertama untuk siswa, biasanya digunakan untuk tugas di kampus ataupun di sekolah gitu untuk persiapan masuk sekolah ataupun lulus kuliah gitu, academic writing. Sedangkan yang kedua adalah untuk academic writing biasanya ada juga untuk expert atau ahli, yaitu dosen-dosen peneliti yang sudah lulus tapi sering sekali melakukan publikasi ilmiah, baik itu berupa jurnal ataupun buku seperti itu ya. Kemudian lanjut, ada beberapa feature dari academic writing. Yang pertama adalah structure. Nah, dalam menulis academic writing kita harus jelas strukturnya ya. Kita mau menulis apa, jenis tulisannya, dan kita juga harus memiliki susunan yang lengkap dalam menulis. Nah, di sini ada contoh yang mana di sini saya ambil dari iepfoundation.com. Di sini dijelaskan dalam membuat sebuah academic writing, dicontohkan di sini adalah report. Kita juga harus berfokus kepada strukturnya, di mana ada pendahuluan atau introduction, lalu tujuannya, the aims of the report, lalu metodenya apa gitu ya, lalu ada discussion, ada result. Nah, ini harus terstruktur, tidak bisa kita nulis tiba-tiba langsung discussion, tiba-tiba langsung result tanpa ada introduction. Nah, inilah yang namanya akademik. Beda dengan menulis diary, menulis short story ataupun naratif esai yang bisa saja langsung bercerita. Tapi kalau akademik biasanya dia punya runtutan atau format yang jelas dalam sebuah penulisan. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contoh esai. Umumnya esai itu adalah juga salah satu jenis dari academic writing, di mana sebuah esai terdiri dari introduction yang mana menjelaskan dari apa tujuan dari menulis gitu ya. Misalkan manfaat dari vitamin C, lalu di introduction kita jelaskan apa saja sih manfaat vitamin C untuk sariawan, untuk menguatkan daya tahan tubuh dan lain-lain. Lalu kemudian masuk ke body paragraph, topik sentence yang harus dijelaskan di situ. Ketika kita belajar reading, misalkan anak-anak jurusan bahasa ya belajar reading atau membaca, biasanya kita disuruh untuk mencari main idea atau ide pokok. Nah, ketika kita menulis, kita harus membuat topik dalam sebuah paragraf atau dikenal dengan topik sentence, sehingga si pembaca tahu apa yang dimaksud dalam tulisan Anda. Kemudian juga kita membuat sebuah conclusion atau kesimpulan dari apa yang mau ditulis. Jadi di sini ada thesis statement, body paragraph dengan topik sentence, dan sebuah conclusion. Lalu next, di sini juga ada jenis-jenis dalam penulisan akademik ya. Di sini ada literature review, dissertation, research proposal atau proposal penelitian, makalah, paper.
esai tadi sudah gitu ya. Jadi ketika menulis harus jelas strukturnya, mau nulis apa. Selain itu juga di situ juga harus ada koherensi, yang mana penulisannya harus logik, ada idenya jelas, jangan kemana-mana gitu arahnya. Kemudian juga ada kohesif, yang mana setiap bagian dalam penulisan itu harus terkonek. Paragraf masing-masingnya itu 1, 2, 3, 4, 5 itu harus terkonek ya, dengan menggunakan kata-kata yang formal, baku, dan juga transition signal. First, second, lalu but also, then, dan lain-lain. Lalu kemudian dalam menulis juga dibutuhkan yang namanya fokus yang jelas dan juga berhati-hati dalam merencanakan sehingga produk hasil dari penulisan Anda ini betul-betul jelas arahnya mau kemana. Jangan sampai si pembaca setelah membaca, ini nulis apa sih, nggak jelas nih dari mulai topik sampai paragrafnya, tidak mudah dipahami gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah strukturnya harus clear. Kemudian yang kedua, ada evidence ya. Dalam academic writing ya, kita tidak sekedar hanya berargumen atau beropini, tapi juga harus ada bukti ya. Jadi disupport oleh bukti, tidak boleh asal menulis. Jadi based on information, jadi harus ada jelas informasinya, baik itu dari jurnal atau dari orang yang ahli di bidangnya, data statistika, kutipan, yang mana di dalam menulis itu biasanya kita memasukkan in-text citation dalam sebuah paragraf. Jadi ketika kita menulis, di dalamnya kita ada mengutip dari karya orang, kita tulis di situ in-text citation by Brown 2013, page 90 atau 90. Jadi jelas si Brown tahun 2013 halaman 90. Lalu kita buat lagi lebih detailnya si Brown ini di daftar pustaka, lengkap dengan tahun, tanggal, dipublikasi oleh penerbit mana gitu, apa nama bukunya. Nah, seperti itu. Jadi academic writing tidak sekedar hanya beropini dan berargumen tanpa diberikan penjelasan lebih rinci mengenai apa itu yang akan kita bahas gitu ya. Lihat di sini ada contohnya. Di sini ada contoh report ya dari sciencedirect.com bla 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 bla. Di sini ada introduction menjelaskan tentang dengue yang mana sudah menjadi salah satu bahaya atau masalah global ya, menjadi epidemic gitu ya. Nah, di sini ada hal yang jelas sekali di sebelah kiri, kita lihat ada fakta, itu dengue adalah fakta. Kemudian di dalam fakta itu tidak bisa kita lepas dari sebuah sumber. Nah, di situ ada Butt et al. 2013, Butt et al. 2013. Butt et al. Itu berarti si Butt dan teman-teman. Kalau ada lebih dari 2 penulis, biasanya menggunakan et al. Lalu di situ ada juga reason, ya, Province of Thailand due to favorable factor breeding, bla 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 bla. Di situ ada reason, ya. Kemudian ada contoh, example, lalu ada fakta lagi ya, di mana ada Xu et al. 2019, Xu dan kawan-kawan, ini juga sumbernya jelas. Nah, contohnya di Bangkok pada tahun 2017 ada 4.000 kasus, 4,000 case. Ini adalah statistiknya. Lalu ada citation lagi, sumbernya dari Menteri Pendidikan Menteri Kesehatan tahun 2020. Jadi ini walaupun satu informasi yang pendek tapi lengkap semua ada. Nah, ini begini menulis academic writing, tidak boleh nulis tanpa sumber, tanpa fakta dan lain-lain ya. Ini salah satunya. Lalu kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 ini kita lihat ada critical atau kritis. Dalam menulis sebuah academic writing, kita tidak sekedar mendeskripsikan saja. Sebagai penulis, kita harus melihat informasi secara detail. Jadi tidak hanya dari satu sisi, tapi dari bagian belakang, tengah, depan, bahkan masuk ke dalam untuk melihat apa sih yang mau kita bahas. Tidak sekedar seperti pembaca yang hanya membaca dari satu sisi. Jadi Anda harus menjabarkan semua sisi sehingga terbukalah wawasan si pembaca mengenai perihal yang Anda bahas gitu. Jadi tidak bisa menjudge sembarangan. Jadi harus dengan data dan fakta yang jelas dan juga mengupas dengan cara kritis ya. Ada istilahnya dulu setajam silet ya, seperti itu. Anda harus tajam mengupas itu gitu ya. Berikutnya kita bisa lihat berikutnya adalah precise ya. Academic writing should clear and precise language, menggunakan bahasa yang tepat. Jadi mudah dipahami,
Jadi di sini subjeknya juga jelas, ditulisnya siapa, secara spesifik, penggunaan vocabulary-nya, dalam meyakinkan gunakanlah bahasa yang umum ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa menggunakan definisi-definisi yang tidak dipahami orang. Anda harus betul-betul membahas itu secara simple tapi gampang dibaca. Jadi jelas, tepat gitu ya, dan mudah dibaca oleh si pembaca. Walaupun si pembaca, contoh, jika Anda menulis untuk semua kalangan, berarti dari mulai anak kecil sampai yang lebih senior, yang sudah tua, bisa memahami Anda gitu ya. Atau Anda menulis akademik lalu untuk jurusan Anda, tapi bukan berarti hanya bisa dibaca oleh jurusan Anda saja, tapi yang lain di luar jurusan itu, bidang lain bisa ikut membaca dan memahami karena Anda menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Itu ya. Kita lanjut lagi. Balance. Nah, dalam menulis academic writing, Anda juga harus balance ya, yang mana Anda harus memikirkan isu-isu yang dibahas ini harus seimbang, tidak boleh menyebabkan kebingungan atau bias ya. Perlu dicatat bahwa catatan di mana argumen lalu bukti itu sangat penting di dalam membuat academic writing, sehingga harus balance ya. Untuk selain itu juga si penulis harus mengambil posisi di mana posisi dia menulis ini, tidak boleh dia memihak si A atau si B, tapi dia harus membahas fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan ini gitu ya yang ada. Jadi sehingga ketika misalkan ambil topik sebuah skripsi, nah Anda ingin membahas tentang pengaruh software terhadap pembelajaran. Ini Anda tidak boleh memposisikan diri Anda sebagai si guru ataupun sebagai si siswa ataupun sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen, tidak, tapi Anda harus memposisikan diri Anda sebagai si peneliti karena Anda adalah orang yang mau menulis tentang masalah ini. Jadi balance, ada di tengah-tengah, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, ada di tengah lalu melihat dengan sudut pandang Anda gitu ya. Lanjut. Di sini kita lihat dalam menulis juga perlu menggunakan beberapa teknik, yang mana satu hedges ya. Hedges ini digunakan ketika kita masih kurang yakin atau tidak terlalu sure dengan apa yang mau dipesankan atau disarankan. Kita bisa menggunakan kata yang lebih baik dan tidak langsung, indirectness, seperti suggest atau could ya. Ini lebih terlihat lebih akademis dan tidak memaksa ataupun terlihat tidak tidak seperti orang yang ragu-ragu. Tapi ketika Anda yakin sekali bahwa ini adalah poin-poin dalam penulisan Anda bisa menggunakan ini namanya booster, yang mana Anda bisa mengatakan clearly. Ya, clearly there is a need for more safety controls, atau the research indicates that a lack of education is to blame gitu ya. Jadi academic writing-nya terlihat kaya jika di dalam sebuah penulisan itu ada hedges, ada booster. Jadi Anda harus tahu bagaimana menggunakan kedua ini. Di sini ada keterangannya. In academic writing, it is prudent to be cautious in one statement so as to distinguish between fact and claims. It is commonly known as hedging. Hedging is the use of linguistic devices to express hesitation or uncertainty. Ketika agak sedikit kurang yakin ataupun ragu, bisa menggunakan hedging atau hedges. Sedangkan ketika Anda pada posisi yang yakin sekali, kita bisa menggunakan booster ya. Jadi untuk strengthen point ya, the language used to emphasize ya your point ya. Jadi bisa menggunakan definitely, absolutely, certainly ya. Lanjut. Yang keenam harus objektif. Jadi dalam menulis academic writing ini harus objektif ya. Nggak boleh tidak objektif atau berat sebelah subjektif gitu ya. Jadi penulisannya pun harus yang baik gitu ya. Dan juga di sini menggunakan kalimat pasif. Jadi ketika saya membeli buku di pasar, dibalik menjadi buku itu dibeli di pasar. Jadi lebih lebih sopan gitu ya daripada menggunakan kata aktif. Kita pasifkan. Nah, ya biasa umumnya academic writing berbentuk kalimat pasif. Selanjutnya formal. Nah, ini yang bagian paling terakhir. Academic writing itu lebih formal, berbeda dengan penulisan sehari-hari gitu ya. Dia jadi academic writing itu biasanya lebih panjang karena ini kan akademik ilmiah ya. Bisa sampai kalau skripsi sampai bab 5, disertasi berhalaman-halaman bahkan puluhan ratusan halaman. Lalu juga tidak menggunakan kata singkatan atau contraction, menggunakan vocabulary-nya yang lebih resmi seperti pada contoh ini dilihat
avoid contraction, ada this isn't the case, harus menjadi this is not the case, nggak ada didn't tapi did not, doesn't menjadi does not. Jadi jangan menggunakan contraction dalam academic writing. Lalu selanjutnya ada academic vocabulary. Nah, penggunaan academic vocabulary ini jelas sangat penting karena menulis itu beda dengan sehari-hari. Dalam akademik ini lebih formal. Jadi there are lots of reasons diganti menjadi there are a significant number of reasons. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana menulis akademik. Jadi bagi yang saat ini sedang skripsi, tesis, disertasi, atau membuat jurnal, pastikan Anda menggunakan 7 langkah penting dalam academic writing ini. Karena jika Anda memahami 7 hal signifikan dalam penulisan ini, 7 langkah penting ini, insya Allah Anda akan lancar dalam menulis karya ilmiah. Saya rasa itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.